Jadi insya Allah Ustaz, kita akan jawab pertanyaan satu dari sini dulu, kemudian nanti satu dari yang ikhwan, kemudian satu dari yang akhwat. Insyaallah. Bismillah. 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 Baik. Untuk pemanasan Ustaz, jadi ini ada pertanyaan dari sponsor, titipan sponsor. Bentar, bentar. Oke. Jadi ini ada bapak yang mempunyai 3 orang anak, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Kemudian bapaknya ini ingin mempunyai tanah yang akan diwariskan dengan skema 211. Jadi 2 laki-laki buat laki-laki, 1 buat anak perempuan, 1 anak perempuan. Kemudian akan tetapi jika di pertengahan jalan si anak perempuan yang telah mendapatkan jatah tanah tadi, yang mau mendapatkan jatah tadi, kemudian meninggal, apa masih bisa diurus sesuai wasiat? Masya Allah. Pertanyaannya, siapa nama bapaknya? Dijelaskan. Tapi bapaknya masih hidup, belum meninggal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah makan siang semua? Sudah, insyaallah. Baik. Ini pertanyaan pertama. Peserta aja di sini? Ada, baik. Dapat hadiah pukis. Masya Allah. Langsung bisa diborong. Baik, di sini ada 2 permasalahan ya. Yang pertama berkaitan dengan membagi waris sebelum yang bersangkutan meninggal. Yang kedua, ketika ada perubahan anggota ahli waris. Tadi beliau sudah menyampaikan seorang bapak, ada istrinya nggak ini? Tadi nggak diceritakan, ada ya. Nah, punya 3 anak, artinya istrinya masih hidup mas saya. 1 perempuan, 2 laki-laki, begini ya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Oh kebalik, 2 perempuan, 1 laki-laki. Begini. Baik. Ketika A meninggal, maka ahli warisnya adalah B, P, P, dan L. Nah, masalahnya di sini A sebenarnya belum meninggal, tapi dia merencanakan kalau nanti bapak meninggal, maka anak perempuan dapat 1, anak laki-laki dapat 2. Boleh nggak Pak bagi waris sebelum mati? Bagi waris sebelum mati? Nggak ada warisannya, orangnya masih hidup. Ya. Definisi warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kalau yang bersangkutan masih hidup, nggak ada istilah warisan. Sehingga ketika orang itu hidup pada posisi manusia masih hidup, maka yang ada perpindahan harta itu yang ada adalah 1 hibah, 2 atau saya urutkan dulu, 1 nafkah, yang kedua hibah, 3 warisan. Ini nggak bisa karena orangnya masih hidup. Nafkah itu gimana Pak? Pemberian yang sifatnya wajib sesuai kebutuhan. Jadi ini wajib dan sesuai kebutuhan. Itu pun diberikan sepanjang anak belum mampu. Kalau anak sudah kerja dan dia sudah mampu, maka tidak ada kewajiban memberi nafkah karena anaknya sudah mampu. Misalnya Anda sudah berkeluarga, sudah punya kerjaan, maka orang tua tidak wajib lagi memberikan nafkah kepada anaknya yang seperti ini. Yang kedua, hibah, ini tidak wajib. Kemudian yang kedua, wajib sama. Hibah tidak ada kaitannya dengan masalah kemampuan. Orang tua ngasih hibah kepada anaknya yang kaya, boleh? Boleh. Karena hibah tidak ada kaitannya dengan masalah kemampuan. Beda dengan nafkah. Begitu?
Terus kalau warisan gimana? Ya tidak bisa ketika orangnya masih hidup. Nah, kemungkinan ada seperti ini. Ortu memberi sesuatu kepada anak, tapi baru diserahkan setelah meninggal. Nah, kalau seperti ini yang terjadi berarti statusnya wasiat. Nah, berarti kan statusnya wasiat. Sementara wasiat untuk ahli waris tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah ala la wasiyata li warith. Sesungguhnya Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kalau ahli waris dapat wasiat nanti dapat 2 kali, wasiat dan warisan. Maka tidak ada lagi wasiat. Karena wasiat untuk ahli waris ini berarti nanti mendobel hak, dobel jatah. Baik, bisa dipahami? Jadi kalau orang tua merencanakan ini nanti jadi milik kamu, tapi nanti ya kalau bapak mati itu batal semuanya. Kalau mau jadi milik yang sah berarti diserahkan ketika masih hidup. Ketika masih hidup berarti statusnya apa? Hibah. Nah, hibah tadi ya. Manusia hidup perpindahan harta ada 2. Kalau enggak nafkah, hibah. Wallahu alam. Kemudian ketika orang tua menjelaskan pembagian waris kepada anaknya yang modelnya kayak ini tadi. Jika A meninggal, maka B dapat 1/8. Ini dapat sisa 7/8. Dibagi 2/1. Secara hitungan sudah benar. Terus ini meninggal sebelum A meninggal. Nah terus gimana? Ya berarti diganti lagi ngitungnya. Tapi secara prinsip kan sama ya. 1/8, 2/1. Sehingga nanti jatah anak pertama perempuan dan anak terakhir laki-laki akan tambah karena saudaranya ada yang sudah meninggal. Cukup jelas insyaallah? Baik, muncul pertanyaan. Bagaimana kalau P ini punya anak? Nah, biasanya kan, tapi P Pak ini punya anak. Nah, P punaannya Q, laki-laki. Lalu P ketika punya anak terus gimana ini anaknya? Dapat nggak? Dapat nggak dari kakeknya? Dapat. Kenapa dapat? Dapat atau tidak? Tidak. Tidak atau dapat? Kok terjadi khilaf? Dapat atau enggak? Enggak dapat. Baik. Kalau pertimbangannya perasaan dapat. Ini pakai perasaan ya. Tapi kalau pertimbangannya aturan enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Tertahan anak laki-laki. Dan juga ini statusnya dzawil arham. Dzawil arham itu ahli waris yang nyambung ke mayit melalui seorang wanita. Ini kan ibunya, anaknya A ini. Jadi dia nyambung ke A melalui ibunya, melalui seorang perempuan. Dan itu masuk dzawil, namanya dzawil arham. Dan dzawil arham tidak berhak dapat warisan. Sudah? Solusinya bagaimana? Hibah, betul. Yang jawab hibah tadi siapa? Angkat tangan. Tadi kayaknya banyak yang jawab, nggak jadi mas. 1. Oh, baik, dapat. Hadiah, insyaallah. Baik. Rezeki. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, nanti boleh dijual di luar dapat duit. Nah, bisa hibah. Satu lagi apa? Wasiat. Bisa juga pakai wasiat. Sehingga A sebelum meninggal dia berwasiat, nanti kalau saya mati, saya berwasiat Ki dikasih. Nah, pakai wasiat. Cuman wasiatnya
Tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi ada batasnya. Wallahu a'lam. Cukup jelas insyaallah. Nah, lanjut Mas. Selanjutnya jamaah ikhwan yang depan terlebih dahulu, yang dulu depan. Ada yang mau tanya? Oke, yang depan nggak ada, kita hanya tahu ya, ini yang Insyaallah. Ini bayarnya sama atau beda depan belakang? Oh, semangat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Didi. Yang saya mau tanyakan adalah sebenarnya ini adalah kejadian dari saudara. Jadi sempat curhat bahwa ada seorang ayah ini adalah meninggal duluan, punya 1 istri dan 3 anak. Anaknya itu adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian punya harta rumah-rumah. Pada saat setelah meninggal tidak segera diurus warisnya sebagiannya. Hingga 3 bulan kemudian anak pertama yang laki-laki meninggal. Kemudian masih suasana berduka, tidak segera dibagi juga hingga akhirnya 1 tahun kemudian ibunya meninggal. Nah, sekarang tinggal 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya. Mereka mau membagi, tetapi mereka berpikir apakah ini perlu diurutkan kembali, seakan-akan bahwa dari awal diurutkan ayah meninggal maka ini dapat terus yang meninggal berikutnya siapa dan seterusnya, karena anak pertama yang meninggal itu juga punya anak perempuan, kemudian anak laki-laki yang masih hidup juga punya anak laki-laki. Baik. Masya Allah. Cukup Bapak? Nah, terima kasih. Nah, coba kita gambarnya, kita gambar skemanya. A dan B. Boleh ditempel di depan Pak? Punya 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Urutan itu sebenarnya nggak begitu berpengaruh ya. Maka mau urutannya laki-laki dulu, perempuan dulu bebas. L1, L2, P1. Begini. A meninggal ya, tahun 2000 berapa? 2021 pas pandemi ya. Dah. Kemudian L punya anak berapa? 2. 1 laki-laki. Perempuan punya anak X perempuan. Oke. Baik. Kemudian L1 meninggal 2024 pasca pemilu. Masya Allah. Selanjutnya bagaimana cara bagi warisnya? Ketika A meninggal tidak segera dibagi waris sampai L1 meninggal. Setelah itu B meninggal 2025 ya. 2025 meninggal. Baik. Kasus seperti ini namanya munasakhat. Nah, ini namanya kasus munasakhat. Kasus munasakhat. Apa itu kasus munasakhat? Terjadinya kematian seseorang, kemudian warisan belum dibagi sampai ada ahli waris yang meninggal. Dan prinsip munasakhat itu sebenarnya diurutkan, tidak begitu rumit ya. Urutkan sesuai kematian. Saat A meninggal, siapa saja ahli warisnya? Oh, ahli warisnya ada B, L1, L2, dan P1. Sudah? Lalu saat L1 meninggal, siapa saja ahli warisnya? Ada B, karena waktu itu masih hidup. Kemudian L2, P1 dan XP. Karena anaknya perempuan. Ya. Nah, saat B meninggal, siapa ahli warisnya? Ya tinggal L2 dan P1. X nggak dapat. Begitu? B meninggal, B yang meninggal. Saya ulang ya. Saat A meninggal, ahli warisnya B, L1, L2, P1. X dapat enggak? Tidak. Kenapa? Ketutup ya, ketutup dengan L. Dah, kemudian L1 meninggal, ahli warisnya B,
ibunya ya. Terus XP sebagai anak. Terus L2 dapat enggak? Kenapa dapat? Karena anaknya perempuan sehingga tidak menghijab saudara. L2P1. Nah, selanjutnya saat B meninggal, ahli warisnya L2P1. Jadi nanti diurutkan seperti ini, Pak. Udah? Kalau cara ngitungnya ya sama seperti yang lain. Atau Bapak pakai aplikasi juga bisa, tinggal dimasukin. Cukup insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya dari jamaah ibu-ibu, silakan. Ya, mau ditunggu ya. Terus kertas ini dipakai apa nanti? Oh, selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ara, Ustadz. Mohon izin bertanya, bagaimana hukum waris bagi orang tua yang masih non-muslim sedangkan semua anaknya muslim? Jika anak tidak berhak menerima warisannya, maka warisannya dikemanakan ya Ustadz ya? Terima kasih. Baik, ketika ortu dalam posisi non-muslim, semua anak muslim. Ya. Bagaimana dengan nasib warisan orang tua? Ada dua yang bisa dilakukan. Satu, minta hibah. Jadi anak ini mengasumsikan, andaikan bapak ini satu agama dengan saya, maka saya akan dapat warisan berapa. Nah, nilai-nilai itu dimintakan ke bapak. Pak, saya minta hibah sekian. Jadi bisa pakai solusi hibah. Tapi sebenarnya hitungan hibah itu bebas. Dengan nilai bebas. Nilai bebas sesuai kesepakatan atau yang diinginkan oleh ortu sebagai pemilik harta. Jadi ini sesuai kerelaan ortu. Jadi minta ke ortu, saya minta tanah sekian, saya minta mobil ini, saya minta rumah ini. Kalau ortu ridho silakan. Karena hibah itu bebas. Yang kedua, wasiat. Nanti anak minta kepada ortu untuk nulis surat wasiat. Sehingga sebelum meninggal sudah disiapkan surat wasiat dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Misalnya anak satu dapat sekian, anak kedua dapat sekian. Nah, untuk wasiat ini nilai sesuai porsi. Bisa sesuai porsi. Misalnya anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1, bisa. Atau sesuai kerelaan ortu. Karena non-muslim itu boleh berwasiat kepada muslim sebab dia bukan ahli waris. Dua-duanya boleh. Nanti sudah disediakan wasiat, tinggal tanda tangan. Kalau bisa ada notaris sebagai saksi hukum akan cukup kuat. Nah, begitu Anda ingin mendapatkan ini dari ortu, dengan surat wasiat itu bisa legal secara negara. Wallahu a'lam. Baik, minta tolong dibacakan. Masya Allah, ini banyak sekali ya. Ini dari salam jamaah, satu saudara bertiga, sedangkan mereka bukan anak kandung semua, di mana bagian warisnya, sedangkan ibu dan bapak saudaranya banyak. Bingung. Jadi ada, Iya. jadi punya anak tapi bukan anak kandung semua. Kemudian beliau si mayat punya banyak saudara. Jadi punya anak tapi bukan anak kandung semua. Kemudian yang kedua adalah punya banyak saudara. Sebentar saya tak pikir sih. Iya. Sabar ya, mau dulu. Nah, berarti ini ngangkat anak. 3 anak semuanya bukan anak kandung. Semuanya 3 anak angkat. Nah, 3 anak angkat ini bersaudara atau bukan? Atau berbeda-beda? Beda-beda ya. Dari orang tua ini, orang tua ini, orang tua ini. Baik. A
dan B. Nah, sebenarnya ini bukan anak kandung, jadi kita buat titik-titik saja ya. Nah, karena bukan anak kandung ya nggak dapat apa-apa. Terus warisan A kemana? Saudara A. Warisan B ke saudara B. Nanti saling mewarisi siapa yang mati duluan. Kalau A yang meninggal duluan, B dapat sebagai istri. Kalau B yang meninggal duluan, A dapat sebagai suami. Baik. Terus kalau anak-anak ini dapat apa? Hibah. Boleh diberi hibah. Karena dia bukan anak kandung. Sehingga silahkan nanti minta hibah sebelum A dan B meninggal. Begitu? Atau minta wasiat sama seperti tadi. Karena perbedaan agama yang dikatakan oleh Nabi SAW, la wasiyata la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslima. Orang kafir tidak bisa meninggalkan warisan untuk muslim dan muslim tidak bisa meninggalkan warisan untuk kafir. Maka dalam posisi ini dia hanya bisa minta wasiat. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya. Ini udah yang dari Iman dulu. Kecil. Dimas dari Ustaz, mohon nasihat Ustaz, amal ibadah apa yang terbaik yang bisa kita hadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah dari yang mulai paling utama sampai yang sama juga, apakah mungkin meninggalkan haji atau badal umroh apabila belum, kemudian wakaf itu seperti apa? Nah, amal ibadah apa yang bisa kita hadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Kebaktian kepada orang tua yang sudah meninggal yang disebutkan dalam nas hadis adalah doa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan bacalah Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu mereka telah merawatku waktu kecil. Itu doa yang diajarkan oleh Allah di surat Al-Isra. Kemudian kalau kita mau tambahkan yang lain, kira-kira amal apa yang bisa dilakukan? Anda bisa melakukan amal ibadah apapun untuk dihadiahkan kepada orang tua. Kalau menurut mazhab Hambali dan Hanafi semuanya sampai. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah hanya amal terbatas. Nah, yang terbatas itu apa saja, Pak? 1, sedekah atas nama ortu. Yang kedua, haji atau umroh badal. Ini bisa dihadiahkan atas nama orang tua. Semua ibadah maliyah, ibadah yang modalnya harta, bisa disedekahkan kepada orang yang bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sedangkan haji dan umrah bisa juga dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Baik, walaupun ya, tidak ada keharusan harus bentuknya haji dan umrah. Jadi Anda bisa wakaf atas nama bapak, atau sedekah atas nama ibu, dan seterusnya. Jadi kalau bicara mana yang afdal, kita perlu lihat dalil, dan jika kita lihat dalil, yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran adalah banyak mendoakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba kita lihat ayatnya. Wa qur rabbirhamhuma di surat Al-Isra ayat 24. Allah berbicara tentang bagaimana kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah keduanya kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari ibu-ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya dengan
harta waris yang belum dibagi. Jadi keadaannya ayah meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggalkan istri dan 2 anak. 2 anak ini belum mandiri dan masih tinggal bersama ibunya. Sebagian harta waris itu juga menjadi tempat tinggal bersama, Ustadz. Apakah juga harus segera dibagi atau menunggu anak-anak mandiri? Terima kasih. Baik, ahli waris warisan itu tidak harus segera dibagi. Saya ulang ya. Warisan tidak harus segera dibagi. Betul nggak kalimat ini? Warisan tidak harus segera dibagi. Salah atau betul? Salah. Tergantung. Apakah warisan harus segera dibagi? Saya nggak punya dalil tentang itu. Mungkin ibu bisa baca ini ya. Atau buku warisan yang lain. Saya nggak nemu dalilnya. Warisan harus segera dibagi itu nggak ada. Nggak nemu saya dalil. Dalilnya maupun keterangan ulama saya nggak nemu. Sehingga saya tidak punya kesimpulan warisan harus segera dibagi. Walaupun berkali-kali saya dengar para penceramah itu warisan harus segera dibagi, nggak boleh ditunda. Tapi saya belum pernah nemu dalilnya. Atau perintah dari keterangan ulama. Sehingga di buku ini saya tidak pernah membuat pernyataan warisan harus segera dibagi. Bahkan sebaliknya. Saya menemukan kalau warisan tidak harus segera dibagi. Adanya munasakhat tadi. Aturan munasakhat dalam warisan, contohnya tadi Pak, ada orang meninggal tapi belum segera dibagi sampai ada ahli waris yang meninggal. Dan aturan munasakhat itu baku dalam fikih waris. Kalau harus segera dibagi berarti kan tidak harus ada munasakhat. Kemudian yang kedua, warisan itu bersifat otomatis. Maksudnya gimana? Begitu si A meninggal, otomatis semua hartanya si A jadi milik ahli warisnya. Otomatis. Baik. Artinya harta itu selanjutnya jadi milik bersama. Yang disebut dengan syirkah amlak. Syirkah kepemilikan. Kongsi kepemilikan. Jadi misalnya seperti ini. A dan B punya 3 anak. C, D, E. Udah? Begitu A meninggal, dia punya sebidang tanah. Ketika A meninggal, maka sebidang tanah ini jadi milik siapa? Jadi milik B, C, D, E. Ini jadi milik bersama. B, C, D, E. Nah, milik bersama atau yang disebut dengan syirkah amlak, kepemilikan bersama. Selanjutnya gimana ya? Terserah mereka. Misalnya B, C, D, E sepakat. Udah ya, kita biarin aja ya tanah ini, gak usah kita apa-apain. Karena kan masing-masing sudah punya. Misalnya B juga sudah punya rumah, C sudah punya rumah, semuanya sudah mapan. Kemudian tanah itu dibiarkan saja, silahkan. Yang nggak boleh adalah ketika salah satu minta, misalnya minta, saya minta warisan. Itu kan jatah saya, hak saya. Tapi ditahan oleh yang lain, nah itu nggak boleh. Berarti itu menahan hak orang lain. Paham ya? Tapi kalau semuanya belum begitu butuh, maka kalaupun dibiarkan boleh. Sehingga di sini menunda waris, menunda bagi waris. Menunda bagi waris, di situ sejatinya yang terjadi adalah menunda penyerahan objek waris. Bukan menunda pembagian waris. Karena menunda pembagian waris itu nggak bisa. Begitu pemiliknya mati, otomatis harta itu jatuh ke tangan ahli waris, gak bisa ditunda. Tapi penyerahan objek waris kepada ahli waris, nah itu yang tertunda. Paham ya? Baik. Jadi Bapak tulis di sini, menunda bagi waris, pengertiannya apa tadi? Aslinya adalah menunda apa? Penyerahan objek waris.
Karena menunda bagi waris itu nggak bisa. Sebab sifatnya apa? Otomatis. Kalau dalam istilah ulama namanya ijbari. Ijbari itu di luar akad. Sudah? Nah selanjutnya objek waris ada 2. Ada objek liquid. Liquid itu yang mudah dibagi. Contohnya uang, emas, Tupperware. Kan gampang tuh dibagi ya. Tinggal dicacah-cacah. Piring, gelas, sendok, garpu. Ini objek liquid. Nah objek liquid ini segera bagi aja. Misalnya kalau anaknya 3 laki semua, udah bagi 3 gitu aja. Siapa yang mau piring dapat piring, gelas dapat beras. Udah? Karena dia mudah dibagi. Yang kedua yang non liquid. Non liquid ini berarti yang sulit dibagi. Contohnya apa, Pak? Properti, mobil, tanah, dan seterusnya. Rumah, ya sudah kita iris saja. Ngiris kayak kue, Mas. Bisa? Nggak bisa. Baik. Andaikan ada orang yang meninggal, objek warisannya tinggal ini, non liquid. Warisan Bapak adalah tanah, rumah, sawah. Bapak nggak punya yang lain, tabungannya sudah habis, dipakai untuk berobat. Sudah, tinggal itu tok. Terus anak minta, anak terakhir tadi ya, ini minta, pokoknya saya harus minta segera dibagi. Ya dolen kono, kamu jual, Pak. Nggak laku-laku, maka harus sabar. Sehingga di sini ahli waris tidak bisa memaksa, harus segera dibagi. Kenapa Pak nggak bisa memaksa harus segera dibagi? Karena warisannya tidak liquid. Kamu mau jual nggak laku-laku, mau pecah sertifikat butuh biaya, nggak punya modal. Dan ini orangnya butuh uang cash bukan butuh tanah, repot. Maka dalam hal ini tolong sabar. Solusi untuk objek non liquid apa? Solusinya, dilikuidkan berarti dijual. Kalau nggak laku, disusui, betul sekali ya. Disusui, ini ya tulisannya. Lebih ya? Boleh. Nah, diakuisisi ahli waris yang lain. Nah, begini. Ya sudah. Rumah Bapak tak beli, harga berapa? Sekian. Terus dia ngasih ke saudara-saudaranya. Selesai ya. Itu kalau ada salah satu ahli waris yang mampu. Paling enak disusui. Wallahu a'lam. Saya kalau ngisi yang bahasanya seragam itu enak. Ini kalau orang Jakarta bingung, disusui apa tuh? Baik. Yang di kertas. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aset yang dibagi saat pembagian waris itu apa saja? Apakah nafkah yang diberikan tiap bulan oleh suami yang ditabung dan dikumpulkan saat suami meninggal? Apakah dibagi waris juga? Nafkah yang diberikan setiap bulan oleh suami yang ditabung dan dikumpulkan. Berarti ini ibu yang hemat ya. Dia dikasih nafkah, sisa, terus ditabung. Setelah suaminya meninggal, terakumulasi nilainya 5M. 5 meter ya. Duitnya dijejer 5 meter. Apakah itu jadi warisan atau milik istri? Sebentar dulu, jangan dijawab ya. Seorang suami kerja dapat gaji 10 juta. Lalu dikasihkan ke istrinya 5 juta. Sudah? 5 juta. Ketika suami ngasih 5 juta,
itu hibah ke istri atau titip ke istri? Nggak, saya tanya bapak-bapak, ibu yang jawab. Nah, titip. Gimana Pak? Titip ya Pak? Titip. Jadi sampean jangan GR dulu. Alhamdulillah nompo gede. Itu titip, suami titip, tolong duit ini dicakke, ngeten nggih Pak? Ya, sehingga ibu-ibu punya kewajiban ngecakke uang itu untuk belanja satu keluarga. Mulai dari belanja ini dan seterusnya. Sisa dari 5 juta sisa 500. Berarti 500 ini milik siapa? Milik istri atau milik suami? Gini saja, kita polling saja. Jelas kalah. Suara laki-laki kan 2. Suara perempuan 1. Nah. Nek di rumah tetap kah? Kalah, Masya Allah. Bapak gimana? Nek di rumah tetap kalah, Pak? Masya Allah. Berarti istrinya gagah perkasa ya. Baik, secara aturan kalau itu sisa dan sebenarnya suami tidak ngasih semuanya, ya silahkan dicakke. Dicakke bahasa Indonesia apa ya, Mas? Diatur. Silakan kamu atur untuk kebutuhan nafkah sehari-hari. Nanti kalaupun sisa, yaitu uang suami. Karena perintahnya mengatur. Beda kalau perintahnya, nih nyoh wekmu kabeh. Nah, kalau seperti itu, nggih, sampean simpen, nggih. Semuanya boleh. Karena kan suami bilang, ini punyamu semua. Berarti disimpan oleh istri semuanya, Bu. Boleh. Kalau suaminya mati, boleh dinikmati dengan suami yang baru. Setuju, Pak? Hah? Jadi warisan. Masya Allah. Jadi wong lanang iki mumet ya, Pak. Makanya sampean bisa lihat ya, semua obat sakit kepala gambare berarti sing mumet sinten? Laki-laki. Insyaallah paham ya? Alhamdulillah. Lanjut, Mas. Selanjutnya dari web ada pertanyaan lagi. Silakan. Perkenalkan nama dan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya berkaitan dengan hibah. Orang tua masih hidup. Apakah hibah itu bisa diserahkan seluruhnya kepada anaknya, kebetulan hanya 1? Baik, jadi hibah total itu boleh. Hibah total itu boleh. Jadi gini ya, anaknya perempuan 1. Nah, misalnya orang tuanya punya 1 rumah. Rumah ini langsung saya hibahkan ke anak saya perempuan 1 ini. Lalu pakai surat hibah ke notaris dan seterusnya. Sah jadi hibah. Berarti rumah ini selanjutnya milik anak. Nah, terus orang tuanya tinggal di mana? Hah? Ngalahin yang masjid? Ikut anaknya. Nah, jadinya gantian. Yang kemarin anaknya ikut bapaknya, sekarang bapaknya ikut anaknya. Karena rumahnya sudah dihibahkan ke anak. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Cuman jadinya sekarang sang bapak sudah nggak punya apa-apa lagi karena rumahnya sudah diserahkan, dia hanya tinggal punya uang saku. Ya sah-sah saja. Maka sebagian ulama menyarankan kalau bisa ya jangan semuanya. Dengan harapan agar orang tua tetap bisa menikmati hartanya sendiri. Tidak sampai harus ikut anak. Walaupun model tadi boleh. Nah, di antara fatwa ini pernah dikeluarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi terkait hibah totalitas sampai habis untuk semua anak, beliau membolehkan. Cuman beliau menyarankan nanti kalau habis orang tua jadi ikut anak. Dan dia berarti tidak mandiri lagi. Tak seperti itu. Walaupun asal mula harta itu dari orang tua. Wallahu a'lam. Dari ibu silakan. Oh,
Coba ini dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Assalamualaikum dibacakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 3 anak yang kebetulan posisinya masih belum masih kecil-kecil. Ya, tapi saya juga punya hibah itu berupa emas. Kalau saya sudah hibahkan masing-masing anak saya 3 ini. Lah yang saya mau tanyakan, ini kalau dijadi satu ini berarti kan posisinya sudah melebihi dari untuk harus berzakat. Lah ini karena saya posisinya niatnya hibah, apakah tetap zakat itu ke saya atau bagaimana Matur nuwun? Zakat ke saya maksudnya yang Zakat berkewajiban, emasnya. yang berkewajiban bayar zakat. Kan itu sudah saya hibahkan, tapi Ya. belum saya bagikan gitu. Belum diserahkan. Belum diserahkan kan Nah. masih posisi masih anak-anak masih dalam wawasan saya maksudnya seperti itu. Usia berapa anaknya? Ada yang sudah kuliah, ada yang SMP dan SD. Baik. Jadi hibah itu sah jika diserahkan. Saya ulang ya. Hibah itu sah jika sudah diserahkan. Ini prinsip kaidahnya. Jadi kalau ada orang ngasih hibah tapi cuma sebatas aklamasi, lisan saja. Nanti kamu saya kasih ini. Dah, cuman gitu aja. Sudah sah jadi hibah belum? Belum. Kenapa? Belum diserahkan. Oleh karena itu kalau ibu sudah bilang anak saya kasih emas, tapi nggak pernah menyerahkan emas itu, maka belum sah jadi hibah. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau anaknya masih belum dewasa? Tadi ada yang masih SD, SMP. Ya. Kalaupun belum dewasa, dia boleh menerima. Namun nanti diawasi oleh wali. Walinya bisa ibunya sendiri, atau kakaknya juga bisa, atau orang lain. Sehingga misalnya anak 3 ini dikumpulkan, kemudian ibu ngasih emas ke mereka, ya, sekilo, ya. Pribon? Kayak apokat. Kreseki. Langsung Anda kasih ini dah habis. Mereka sudah nerima. Berikutnya sah jadi milik mereka. Nah, karena ketika dibagi 3 itu di bawah nisab masing-masing, maka tidak wajib zakat. Tadi kan digabungkan 3 ini kena zakat, kena nisab. Tapi kalau dipisahkan kurang dari 1 nisab. Nah, kalau kurang dari 1 nisab, maka tidak wajib zakat. Wallahu a'lam. Berarti sekarang masih wajib zakat belum? Sekarang masih wajib zakat? Zakat. Kenapa? Belum diserahkan. Sehingga karena belum diserahkan, maka masih dianggap milik ibu, belum jadi milik anak. Nah. Karena terbatasnya waktu, Zat, disepakati 1 putaran lagi tadi ya. 1 putaran lagi. Kertas, ikhwan sama akad zakat. Baik. Ini yang dari kertas dulu. Salami yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz mau Waalaikumsalam. tanya, saya seorang istri sambung dari duda cerai mati yang saat istri meninggal sampai sekarang belum ada pembagian atau penetapan warisnya. Beliau ada anak laki dan anak perempuan, 1. Kemudian yang saya tanyakan dengan tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, seandainya suami anak wafat, pembagian waris khususnya untuk anak yang istri sambung dihitung dari seluruh harta suami saat ini atau ditarik mundur pembagian waris dari harta hak suami saat istri beliau wafat. Mohon jawabannya. Baik. Jadi dalam pembagian waris itu tidak ada istilah harta pernikahan dan harta di luar pernikahan, tidak ada ya. Semua harta yang dimiliki oleh mayit, begitu pemiliknya meninggal, otomatis seluruh hartanya, kapanpun harta itu diperoleh, menjadi hak milik ahli waris. Menjadi hak milik ahli waris. Sehingga misalnya, seorang duda atau si A ini nikah dengan si B, setelah 20 tahun B mati. Dari pernikahan A dengan B selama 20 tahun tadi, sudah menghasilkan banyak harta. Misalnya 5 rumah, 3 ruko. Ya?
Lalu B meninggal dunia. Baik, kemudian A nikah lagi dengan C. Selang 1 bulan A meninggal dunia. Lalu C dapat apa? 5 rumah dan 3 ruko tadi jadi warisannya A. Nanti C mendapatkan 1/4 atau 1/8 tergantung A punya anak atau tidak dari hartanya A. Begitu ya. Loh ini kan didapatkan dulu hasil pernikahan dengan istri yang pertama. C baru 1 bulan, kok tiba-tiba langsung dapat banyak. Lah C ini sah nggak jadi istrinya? Ya, kalau dia bilang nggak sah berarti zina. Saya pernah dapat pertanyaan tuh kasus. Jadi bapaknya nikah lagi, terus meninggal. Nah ibunya ini, ibu tiri ini nggak dikasih sama anak-anaknya. Terus anaknya bilang itu pernikahannya nggak sah. Anaknya bilang pernikahannya dengan bapaknya tidak sah. Mungkin karena bawaan cemburu ya, emosi karena bapaknya nikah lagi. Akhirnya kita sampaikan, siapa anak yang berani mengatakan nikahnya bapakmu nggak sah dengan wanita ini? Yang bilang itu angkat tangan. Yang ngomong kayak gini nuduh bapaknya zina. Dia pengen warisan bapaknya, tapi dia nuduh bapaknya zina. Nikah bapakmu sah nggak? Berani ngomong nggak sah, zina. Padahal sudah tinggal lama kan sama istri barunya ini. Udah? Dia ngomong tidak sah berarti sama dengan nuduh bapaknya zina. Dan itu dosa besar, nuduh zina. Oleh karena itu dalam hal ini jangan karena masalah emosi kemudian sampai menggagalkan hak orang lain. Selanjutnya harta yang ditinggalkan oleh istri pertama tadi dibagi waris sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Berarti suami dapat 1/4 karena punya anak. Sudah? Jika istrinya misalnya punya warisan berupa emas, suami punya 1/4 dari peninggalan istri pertama. Nah nanti ketika suaminya meninggal, hasil dari istri pertama itu pun senilai 1/4 tadi, juga istri kedua ini dapat hak 1/8. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Yang laki-laki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya beberapa minggu bulan lalu ada ceramah tentang waris juga. Cuman agak berbeda ini. Ya, boleh. Kalau ada salah satu suami istri meninggal, itu tidak langsung dibagi waris, tapi dibagi kronologinya dulu, Ustaz. Ya. Jadi 50% dibagi 50%, 50% masing-masing, baru 50%-nya jatah anak istri atau suami yang itu menjadi waris. Nah, seperti itu. Ya. Katanya dari KHI, Ustaz. Ya. Seperti itu. Karena untuk keadilan atau gimana, Ustaz ya, pokoknya KHI-nya seperti itu. Terus saya juga berpikir kebetulan waktu bapak saya meninggal ada waris yang kami bagi, dan ibu saat itu saya belum dapat ceramah yang seperti itu, Ustaz ya. Jadi ibu saya hanya dapat seperti 1/8. Kok kasihan gitu, Ustaz ya. Ibu dapat 1/8, kita dapat 7/8. Padahal menurut saya sebenarnya ibu ini yang dapat lebih banyak. Karena apa? Karena separuhnya kan ibu sama bapak hidup berpuluh tahun saja. Tapi karena kita membaginya langsung, sehingga akhirnya pembagiannya ibu saya kecil sekali. Dan sampai sekarang akhirnya rumah yang ditempatin tidak kita bagi, Ustaz, karena nanti ibu nggak punya rumah lagi. Kalau boleh pembagiannya seperti itu. Demikian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kalau kita lihat di pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tahun 74, di buku pengantar ilmu waris ini juga saya sebutkan ya. Dan saya mempelajari kasus gonogini ini ya, juga sambil banyak tanya kepada mereka yang punya pemahaman tentang undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Ada 3 terkait harta dalam perkawinan. Ada harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda tersebut. Yang kedua, harta masing-masing suami istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya pada masing-masing suami dan istri. Jadi 1 dan 2 ini bukan gonodini. Misalnya A dan B nikah, ya. Kemudian setelah 10 tahun nikah, ayahnya B meninggal. Berarti B dapat warisan dari ayahnya. Itu masuk gonogini bukan? Bukan. Itu masuk nomor 2. Atau A bekerja jadi orang kaya, setelah itu nikah sama B. Kekayaan A dulu waktu kerja itu tidak masuk gonogini. Nah, yang gonogini adalah harta bersama atau gonogini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini kalau pakai undang-undang perkawinan tahun 74. Dan ini bisa berlaku jika yang bersangkutan mau menggunakan. Jika yang bersangkutan mau menggunakan. Artinya istri misalnya, saya nuntut gonogini, pakai pasal ini bisa. Tapi kalau nggak mau pakai ini, boleh. Jadi kelonggaran itu, Masya Allah, negara kita memberikan memberikan peluang bagi masing-masing ahli waris. Kamu mau membagi waris dengan cara apa terserah. Gitu. Selanjutnya, saya tidak sedang membandingkan aturan ini dengan aturan syariat. Cuman secara pribadi, berkaitan dengan masalah gonogini, dalam agama kita itu tidak ada. Karena Islam itu mendudukkan kepemilikan sesuai dengan pemiliknya. Harta itu sesuai dengan pemiliknya. Sehingga harta suami milik suami, harta istri milik istri. Tidak ada ceritanya harta istri milik suami, harta suami milik suami. Enggak ada ceritanya kayak gitu. Oh, kebalik ya. Ya. Juga nggak ada ceritanya harta suami milik istri, harta istri milik istri. Itu benar? Oh benar, insyaallah. Makanya bapak-bapak hati-hati ya, jangan pernah berhadapan dengan ras terkuat di bumi. Nah, salah satu di antara contoh itu ayat tentang warisan. Ayat tentang warisan itu istri dapat 1/8, istri dapat 1/4. Andaikan ada gonogini, maka Allah akan menjelaskan kalau suami mati, istri dapat sekian. Bukan 1/8, setengah tambah 1/8. Berapa itu setengah tambah 1/8? Hah? Setengah tambah 1/8. 5/8. Nanti harusnya dapat 5/8. Baik, tapi kan tidak demikian ayatnya. Istri kamu dapat sekian, 1/8 atau 1/4. Juga lihat ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berbicara tentang wanita yang bersedekah dengan harta yang ada di rumah suaminya. Kata Abu Hurairah, la illa min qutiha wal ajru bainahuma wala yahillu laha antasaddaqa min mali zawjiha illa biidni. Tidak boleh wanita bersedekah dengan duitnya suami kecuali bahan makanan di rumah, yang artinya nilainya cuma sedikit. Kalau istri ngasih beras ke orang lain, ngasih lauk pauk ke orang lain, nggak perlu izin suami. Tapi kalau sampai duit yang metu, ini harus izin suami. Pahalanya milik mereka berdua. Dan tidak halal bagi wanita untuk bersedekah dengan harta suaminya kecuali dengan izinnya. Tidak halal bagi wanita untuk bersedekah dengan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kalau ada gonogini kan nggak perlu izin. Setengah ini milik saya kok Pak. Dan anggaplah yang saya sedekahkan itu adalah setengah yang punya saya. Tapi ternyata aturannya tidak demikian. Bahkan wanita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala mali zawjiha. Wanita adalah pemimpin terhadap harta suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban.
Nah, muncul pertimbangan kasihan kok sedikit. Ada yang lebih kasihan lagi. Coba saya kasih ilustrasi. Kira-kira lebih kasihan mana antara itu dengan kasus ini, Pak? Coba lihat ini, Pak ya. A dan B punya 2 anak. Ya, punya 2 anak, laki dan perempuan. Udah? Anak laki-laki ini punya cucu, punya anak perempuan. Punya Z perempuan. Anak perempuan punya anak laki-laki D laki-laki. Begini? Hah? Sudah ya? Ini meninggal tenggelam. Ya. Yang ini meninggal kecepit. Pokoknya meninggal gitu aja lah. 2021, 2022. Sudah. Terus setelah itu A meninggal 2025. Nah. Sudah? Siapa ahli warisnya? B. Oke, B. Dapat berapa? Semua. Semua ya kemaruk. Hawa nafsu. B dapat berapa? 1/8 atau 1/4? 1/8 atau 1/4? Kenapa? Anaknya sudah meninggal. Ada cucu, keturunan. Jadi kalau ada keturunan, baik anak maupun cucu, maka istri dapat 1/8. Sudah? Sisa, nah sisa 7/8. Sisa 7/8 itu ke siapa? D dapat enggak? D dapat enggak? Tidak. Ini dzawil arham. Ini enggak dapat. Jadi D ini dzawil arham. Dia cucu laki-laki dari anak perempuan. Dzawil arham. Loh sama-sama cucu kok yang ini enggak dapat. Sehingga 7/8 itu semuanya ke sini. Kira-kira mau pakai perasaan atau aturan? Nggak dapat. D dapat enggak? D nggak dapat. Secara aturan D nggak dapat. Kenapa? Dzawil arham. Yang dapat cuman Z. Bintul ibn. Bintul ibn cucu perempuan dari anak laki-laki, kalau sendirian dapat setengah. Tapi karena dia nggak ada ahli waris yang lain, dia dapat tambahan sebagai rot. Dia dapat tambahan sebagai rot. Jadinya 7/8 punya dia semua. Baik. Manusia dalam memutuskan sesuatu ada 3 pertimbangan. Hawa nafsunya, perasaannya, akalnya. Hawa nafsu selalu berpikir mana yang paling nikmat. Itu hawa nafsu. Pokoknya yang penting enak, tak lakoni. Itu pertimbangan apa? Hawa nafsu. Perasaan selalu berpikir, kasihan kalau enggak. Nah, itu perasaan. Akal selalu berpikir apa yang paling sesuai aturan dan yang paling memberi manfaat. Nah, dari 3 ini nanti akan berbeda ketika manusia dihadapkan pada masalah. Contohnya seperti ini. Ini mungkin hawa nafsu tidak bicara. Hawa nafsu diam. Tapi perasaan bicara. Mesake ya, D, kasihan D. Masa dia nggak dikasih, wong cucu kok nggak dikasih. Itu perasaan yang bicara. Ya sama seperti tadi. Ibu cuma 1/8. Itu karena pengaruh apa? Perasaan. Ya kalau emang jatahnya segitu ya sudah. Terus kan masih ada anak. Sehingga terus nanti Pak, nafkah ibu dari mana? Ya anaknya ngasih nafkah kepada ibunya. Kadang mohon maaf ya. Anak banyak tidak bisa menafkahi seorang ibu. Padahal satu bapak bisa nafkahi 4 ibu. Masya Allah.
seminarnya terancam bubar ya. Bisa. Tenang. Siapa yang lebih hebat? Maaf ya ibu ya. Ini lama-lama bubar ini. Udah, kita bubarin aja Mas. 3 menit lagi kita bubar. Masih ada hadiah. Selanjutnya. Ibu-ibu, tinggal satu ini yang belakang. Silakan. Tinggal satu ini. Tinggal satu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, ada titipan pertanyaan. Jika ada suami istri yang punya usaha, habis itu istrinya meninggal, lalu suami menikah lagi, istri yang kedua ini meminta bagian rumah dan lain-lain ke suami, padahal itu hasil usaha antara istri yang meninggal dengan suami. Untuk anak-anaknya ini tidak berani meminta haknya ke bapaknya karena masih hidup. Hal seperti ini apa yang harus dilakukan anak-anaknya? Apakah dolim enggak ibu sambungnya? Gitu yang saya tanyakan. Yang minta jatah lebih banyak tadi ya. Padahal bapaknya masih hidup ya, suaminya masih hidup. Masih. Jadi dia minta sebagai apa? Istri keduanya ini minta semua, minta rumah, minta enggak tahu seperti itulah, minta jatah dari suaminya. Oh, masya Allah. Padahal itu harta yang didapat dari ibu yang sudah meninggal dan bapaknya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mungkin yang perlu bijak adalah suaminya tadi ya. Sehingga kalau sampai terjadi demikian, kan posisi suami ini terlalu dikendalikan oleh istri. Maka dia harus berpikir tentang anaknya dan seterusnya. Pertama, perlu ditegaskan ya. Pada waktu suami istri pertama tadi kerja, istri yang pertama masih hidup, kemudian menghasilkan harta, itu peran masing-masing berapa persen? Misalnya diputuskan, suami punya peran 50, berarti istri 50. Nah yang 50 ini istri kedua nggak punya hak. Karena itu harta punya siapa? Peninggalan istri pertama. Sehingga itu warisan suami plus anak-anak. Suami dapat 1/4, anak-anaknya dapat sisanya. Nah dari nilai itu milik suami penuh sekarang. Nah dari milik suami penuh ini, jika suami masih hidup, dia mau hibah berapapun silahkan. Boleh dihibahkan ke istrinya, boleh dihibahkan ke anak-anaknya, terserah. Cuman ya dia perlu mempertimbangkan, daripada nanti terjadi ketegangan antara istri dia dengan anak-anaknya, mungkin bisa dibuat yang lebih bijak pada saat dia harus memberikan hibah kepada istri yang kedua. Wallahu a'lam. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, jadi sesi tanya jawab sudah berakhir. Ada satu lagi yang belakang, coba yang angkat tangan. Oke, Masya Allah. Ini bonus dari Ustaz ya. Silakan dong yang di belakang. Karena nanti tidak nuntut di akhirat kan bahaya. Masya Allah, matur nuwun Ustadz. Terima kasih, saya diberi kesempatan dalam sesi-sesi yang terakhir. Saya menanyakan tentang ini Ustadz, kalau misalnya masalah warisan biasanya banyak yang oyo-oyoan, aku yang dapat paling banyak. Tapi kalau misalnya orang tua itu mempunyai hutang dan orang tua itu tidak mempunyai warisan yang untuk dibayarkan hutang, bagaimana dengan ahli warisnya? Apakah juga oyo-oyoan membayari seperti aturan warisan yang 2:1? Seperti itu laki-lakinya. Terima kasih, mungkin itu yang perlu saya pertanyakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada orang yang meninggal dan dia punya utang, maka ya, pertama, jika dia punya warisan, jika dia punya harta peninggalan, maka harta itu tidak boleh dibagi waris sebelum utangnya lunas. Nekat bagi waris sebelum utangnya lunas, ini kesalahan dan wajib dikembalikan. Baik, sehingga misalnya sudah rebutan emas, sudah rebutan tabungan dan seterusnya, padahal utang bapak belum lunas, ini terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala baru mengizinkan bagi waris mim ba'di wasiyatin yusabiha audain, setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Yang kedua,
Apabila yang bersangkutan sama sekali tidak punya harta waris, rumah nggak punya, properti nggak punya, apapun nggak punya, mati punya utang. Bagaimana nasib utangnya ini? Yang benar anak tidak berkewajiban melunasi. Itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Tapi kalau anak mau melunasi, itu bagian dari kebaktian anak kepada orang tua. Karena itu pada saat ada mayit yang dihadapkan kepada Nabi SAW dan beliau diminta untuk nyalati, Nabi SAW tanya, dia punya utang enggak? 2 dinar. Terus beliau mundur, kalian saja yang nyolati. Akhirnya seorang sahabat namanya Abu Qatadah, beliau bersedia, ya Rasulullah saya tanggung. Abu Qatadah itu ponaannya orang ini. Abu Qatadah itu ponaannya si mayit ini. Jadi dari awal Nabi SAW tidak minta siapa ahli warisnya, lunasi dulu utangnya, enggak. Tapi beliau cuma tidak mau nyolati, kalian saja yang nyolati. Begitu ditanggung oleh Abu Qatadah, barulah Rasulullah SAW bersedia nyolati. Oleh karena itu kalau ada anak yang tidak bersedia membayar utang orang tuanya, dalam posisi enggak ada warisan ya, orang tuanya enggak punya warisan sama sekali, tapi punya utang. Dan anaknya nggak ada yang mau bersedia untuk bayari, boleh. Maka jadi tanggungan pribadi. Nanti di akhirat jadi tanggung pribadi. Tapi kalau anak ingin berbakti kepada orang tuanya, baik utang bapak saya yang nanggung, tapi saya minta waktu untuk nyicil misalnya, silakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah seluruh rangkaian seminar keluarga Hartaku Selamatiku sudah terlaksana. Tinggal terakhir ini pembagian hadiah, Ustaz. Mungkin dari yang depan dulu, Ustaz, yang 4 buku ini untuk 4 penanya terbaik. 2 ikhwan atau 2 akhwat? Saya coba kasih hadiah dulu sebentar. Kriteria yang pertama, datang dari tempat paling jauh. Ya, yang terjauh kira-kira dari mana? Ada yang dari Lamongan? Mojokerto. Ada yang lebih jauh dari Mojokerto? Lumajang, Masya Allah. Jam berapa ke sini tadi? Dari Lumajang? Kemarin, oh Masya Allah. Dari Lumajang, ada lagi yang lebih jauh dari Lumajang? Nah, Dari kemarin. Bukan tempat ya. Ada yang dari Batam. Ada yang dari Batam? Benar? Angkat tangan yang dari Batam. Ada yang dari Batam? Wah, Masya Allah. Apa ya? Tetangganya lebih jauh ini. Sudah. Kalau Lumajang lebih jauh Jogja ya. Masya Allah. Yang kedua ada lagi? Kedua, coba yang orang tuanya sudah meninggal dan Anda nggak dapat warisan. Ada? Ibu ya, yang Ahmad ya? Wah, itu yang isi yang merah itu ya. Silakan panitia bisa dibantu. Orang tua, Masya Allah. Ya. Itu Mohon bersabar, kita bisa pelajari dulu sehingga Allah nggak sampai seterusnya. ya. Selanjutnya buku fikih bermadzhab. Oke, bermadzhab. Pertanyaannya, yang anaknya paling banyak. Wah, anaknya paling banyak berapa? Ada 3, 4. Nah, yang merah. Ya, silakan. Ada yang 4? Ada yang lebih banyak dari 4? Anak, jumlah anak. Ada yang lebih banyak dari 4? Itu 6? Dari 6. Bapak mungkin 8 dari 2. Oh enggak ya. Oke, ada yang lebih banyak dari 6? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ibu beranak 6. Masya Allah. 6,5 ada nggak? Yang terakhir, tafsir sholat. Masya Allah, ini buku Hadiah utama ini ya. sholat. Nah, Silakan. Pertanyaannya ya. Siapkan untuk angkat tangan lebih dulu. Jawaban yang diakui adalah yang dari peserta angkat tangan. Sudah siap? Sebutkan 10 amal yang pahalanya tidak putus. Nah, silakan, Mas. Ya.
Yang pertama sedekah syariah, Mm-mm. doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. 3. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Yang keempat membangun masjid. Yang kelima menanam pohon kurma. Yang keenam membangun sumur. Membuat sumur. Membuat sumur. Ketujuh. Yang ketujuh mengalirkan sungai. Yang kedelapan berjihad di perbatasan. 9. Yang kesembilan membangun rumah singgah. Ya, satu lagi. Wakaf mushaf, Masya Allah. Alhamdulillah dapat hadiah. Tapi yang bantu banyak itu. Jenengan bagi hasil sama yang lain. Cukup? Cukup Mas? Cukup kalau jadi untuk yang kajian selanjutnya dari teman-teman acara. Dihadiahkan nggak? Oh enggak, jangan. Bukan. Apa tuh? Ya, selanjutnya ada hadiah-hadiah dari panitia, termasuk yang ini, catatan terbanyak. Iya, siapa yang merasa mencatat dan cukup banyak, mungkin dari pihak panitia bisa melihat. Diukur aja berapa halaman ya, diukur berapa halaman yang sudah dicatat. Ya, dari Ikhwan ada yang merasa mencatat banyak. Wah, sini.